Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana? Apakah semuanya ada sehat-sehat? Sehat. Karena seizin Tuhan hari ini kita masih berkumpul di tempat ini dan bertemu lagi dengan Ibu. Ibu sangat bersyukur. Anak-anak juga sudah hadir di ruangan, sudah siap untuk kita menerima pelajaran ya. Ya. Jadi kita tandai rasa syukur itu dengan doa bersama. Ibu minta salah satu di antara anak-anak untuk pimpin kita dalam doa. Ibu beri doa. Senang Tuhan, terima kasih terhadap kami anak-anakmu. Kami doa dan kami kepadamu kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu terlebih dahulu mencek kehadiran anak-anak semua ya. Abderlin C, Agnes, Luisa, hari ini kita akan masuk pada materi. Materi kita hari ini adalah manajemen produksi bidang agribisnis. Materi intinya hari ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan tujuan pembelajarannya adalah memahami manajemen produksi bidang agribisnis. Dengan indikator tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, Ibu mau bertanya dulu. Ibu mau bertanya. Sebelum tadi kita sudah lihat dia punya tujuan pembelajarannya adalah memahami manajemen produksi bidang agribisnis. Dengan indikator tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau mengenai kesehatan dan keselamatan kerja itu pasti sudah ada di bayangan anak-anak semua Apalagi di dalam ini sekolah jurusan SMK lagi bagian peternakan. Ya, Ibu mau bertanya sekarang, apa saja manfaat bagi perusahaan yang menerapkan praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang baik? Ada? Ya, Mencegah terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat bekerja. betul sekali ya. Bagus sekali, kasih tepuk tangan. Berarti mencegah timbulnya penyakit atau terjadinya kecelakaan. Tujuannya seperti itu. Ya, suatu perusahaan itu menerapkan hal itu untuk mencegah keselamatan dan timbulnya penyakit. Karena ketika suatu perusahaan dia tidak kasih peraturan seperti itu, terjadi sesuatu berarti akan mengakibatkan bahaya yang sangat besar sekali buat pekerja maupun perusahaan. Jadi sebelum ada karyawan yang baru masuk kerja, yang jelas akan dikasih peraturan karena di dalam perusahaan itu yang jelas itu ada peralatan yang bersangkutan dengan yang namanya aliran listrik. Jelas sekali. Contohnya di sini juga pasti ada yang namanya di dalam lab itu ada bahan-bahan kimia. Tersalah saja kita menggunakan akan membahayakan diri kita sendiri dan semua peralatan di dalam sekolah. Sangat bahaya sekali. Jadi tadi jawaban dari teman sangat bagus sekali bahwa untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit. Sekarang Ibu akan mengawali pelajaran kita dengan sebuah soal yang Ibu akan tanyakan seperti ini. Menggunakan HP. HP nanti kita akan lihat dia beberapa kode di depan dan anak scan, nanti soalnya sudah ada di dalam HP. Semua sudah siap HP? Siap aktifkan WiFi sudah tangkap semua, sudah ya? Sudah.
Oke, yang ada HP sudah. Sudah. Bagaimana semua sudah? Sudah. Bagaimana semua sudah? Sudah. Bagus sekali ya, semuanya sudah ini koneksi lewat ini akses input kode tadi dan jawabannya anak-anak sudah kirim ya. Jadi kita lanjut ya. Sekarang kita langsung masuk di kegiatan ini. Anak-anak akan mengamati video ini nanti dibagikan LKP-nya dan anak mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang K3, yaitu kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Nah, di bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang kecelakaan kerja, di mana di dalam video ini kita akan lebih fokus membahas tentang pengertian kecelakaan, jenis-jenis kecelakaan, dan penyebab-penyebab kecelakaan. Nah, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat kita duga, tidak direncanakan, dan tidak pula diharapkan sebelumnya. Atau dapat dikatakan juga tidak ada unsur kesengajaan, terlebih dalam bentuk rencana. Nah, kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan pada suatu tempat kerja, dan ini berarti disebabkan oleh pekerjaannya atau pada saat korban melakukan pekerjaan tersebut. Kecelakaan kerja ini biasanya datang ketika kita tidak sedang siap untuk menghadapinya. Kekagetan yang ditimbulkan oleh peristiwa mendadak tersebut serta rasa takut melihat akibatnya dapat membuat orang mudah menjadi panik. Sebagai contoh, kasus kejadian pada kerja proyek, bahwa ancaman bahaya fisik maupun psikis terhadap pekerja tergolong besar dalam setiap proyek konstruksi. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami lebih dalam tentang kecelakaan kerja ini. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video ini selengkapnya. Baik, yang pertama adalah pengertian kecelakaan kerja. Nah, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1998, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula, yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Nah, sedangkan menurut Oksas 18.001/2007, kecelakaan kerja adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan, tergantung dari keparahannya, kejadian kematian, atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian itu. Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja atau perbuatan yang tidak selamat. Apa saja jenis-jenis kecelakaan kerja itu? Secara umum ada 3 jenis kecelakaan kerja. Nah, kemudian yang kedua ada insiden. Insiden yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian. Dan yang ketiga adalah near miss. Kemudian ada beberapa penyebab dari kecelakaan kerja. Nah, penyebab-penyebab kecelakaan kerja yang pertama adalah kondisi yang berbahaya atau unsafe condition. Kondisi yang berbahaya atau unsafe condition adalah faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak sesuai, alat pelindung diri yang tidak efektif, lantai yang berminyak, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tindakan berbahaya atau unsafe act. Tindakan yang berbahaya adalah perilaku atau kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti ceroboh, tidak memakai alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, penyakit,
cemas, serta kurangnya pengetahuan dalam proses kerja, cara kerja, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hasil statistik, penyebab kecelakaan kerja 85% disebabkan oleh tindakan yang berbahaya atau unsafe act. Sedangkan kemudian menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja. Dan yang keempat adalah keadaan yang tidak terduga atau kecelakaan. Nah, kejadian tidak terduga ini atau kecelakaan ini dapat terjadi akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya, akibat terjatuh, terhantam mesin atau material yang jatuh dan sebagainya. Kemudian kecelakaan kerja juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi penerangan, suhu udara, kelembaban, cepat rambat udara, suara, vibrasi, radiasi, tekanan udara, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, faktor kimia adalah berkaitan dengan gas, uap, debu, kabut, awan, cairan, dan benda-benda padat. Dan yang ketiga adalah faktor biologi. Nah, di dalam faktor biologi ini baik dari golongan hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keempat ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis seperti konstruksi mesin, sikap kerja, dan cara kerja. Dan yang terakhir adalah faktor mental psikologis, yaitu susunan kerja, hubungan di antara pekerja atau dengan pengusaha, kemudian pemeliharaan kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penyebab-penyebab kecelakaan kerja. Ini bagi kelompok dulu. Kita dulu bagi kelompok, Ini kita hanya bagi dari sekarang juga anak-anak bagi kelompok dua dia sudah duduk sesuai kelompok untuk mengerjakan PD-nya terlebih dahulu.
kejadian kecelakaan yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian baik pekerja maupun pekerja. 2. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian. 2. Yang 3. Near-miss adalah suatu kejadian hampir celaka baik menimpa pekerja maupun perusahaan. Soal nomor 3, jelaskan pengertian mengenai keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jawaban: keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerja sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Kesehatan kerja diartikan sebagai suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerja. Soal tujuan dan sasaran upaya keselamatan kerja. Nomor 1, mencegah terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat. Nomor 2, mencegah atau mengurangi kematian atau cacat bekas. Ketiga, mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan, bangunan, alat-alatan kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi, dan sebagainya. Nomor 4, meningkatkan produktivitas kerja tanpa menguras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktif. Nomor 5, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumber produktif lainnya, sewa pekerja, dan sebagainya. Nomor 6, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. Nomor 7, memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi, industri, serta pekerja. Terima kasih. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja adalah. Bagaimana tanggapan dari satu? Kami akan menjawab pertanyaan contoh kecelakaan insiden misalnya kecelakaan lalu lintas, jatuh dari tingkat, kecelakaan kimia, kecelakaan listrik, kebakaran, dan faktor alami. Faktor alami misalnya gempa bumi dan banjir. Contoh kecelakaan insiden misalnya hampir jatuh dari tangga, kebakaran kecil misalnya terjadi percikan api, gangguan peralatan. Contoh kecelakaan near-miss misalnya hampir terjadi dari ketinggian, hampir terbakar, kendaraan atau alat berat hampir terkena listrik karena kabel terputus, hampir terjadi kecelakaan saat mengoperasikan mesin. Ya, bagaimana kelompok 2? Ya, yang kedua.
Kesimpulan dan hasil kerja kita. Kesempatan kepada saya memberikan pembelajaran hari ini, yaitu kesempatan kerja namanya dengan yang aman, sehat, dan mungkin saja saya terima kasih. Sampai di sini, kita lanjutkan selanjutnya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu minta salah satu siap. Hormat.